Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 bab 3. Kita lanjutkan materi yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang tema kekuatan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Dan kita mempelajari dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Untuk hadis kemarin kita sudah mempelajari satu buah hadis untuk bab 3 ini, dan kita sekarang melangkah menuju hadis yang kedua. Bunyi hadis yang kita akan pelajari pada hari ini adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati 'an dhahri ginan wa may yasta'fif ya'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Ya. Ini bunyi hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya akan baca ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul 'ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati 'an zahri ginan wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Artinya hadis ini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairus sadaqati an zahri ginan. Sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seperti biasa, setelah kita mempelajari hadis atau ayat, maka ada mufradat yang harus kalian kuasai, harus kalian hafalkan. Al-yadul 'ulya artinya tangan yang di atas. Minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wabda, maka mulailah biman ta'ul, untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. An dhahri ginan, dari orang yang sudah cukup memenuhi kebutuhannya sendiri. Wa may yasta'fif, dan siapa orang yang berusaha memelihara dirinya. Wa may yastaghni, dan siapa orang yang berusaha mencukupkan dirinya. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, itu mufradatnya ya, kalian harus pahami. Untuk isi kandungannya, bahwa ada beberapa term atau beberapa hal yang disampaikan dalam hadis ini. Term yang pertama, bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya dari hadis ini adalah orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Tangan yang di atas sebagai perlambang orang yang memberi, dan tangan yang di bawah sebagai perlambang orang yang menerima. Nah, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Namun begitu, bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain terus kita merasa terhina dan tidak boleh kita terima. Ya, jika ada orang yang memberi hadiah, maka kita boleh terima. Bahkan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika suatu hari Umar diberikan sesuatu oleh Rasulullah. Kemudian Umar mungkin merasa sungkan untuk menerima pemberian Rasulullah itu, sehingga dia menolak untuk menerima pemberian Rasulullah. Maka Rasulullah pun menegurnya dengan hadisnya yang artinya gini,
ambil, terima pemberian ini. Harta yang datang kepadamu, walaupun engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan engkau tidak minta-minta, itu diambil. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Gitu ya. Jadi Rasulullah sendiri menganjurkan kalau ada orang yang memberi kita, meskipun kita mungkin memiliki ya diterima saja, nggak ada masalah, kita terima. Jangan ditolak, sebab kalau kita tolak justru mungkin akan membuat kecewa orang yang mau memberi kita. Seperti sekarang mungkin lagi banyak-banyaknya ada bantuan-bantuan dari pemerintah itu ya, berupa sembako dan lain sebagainya, bahan makanan dan lain sebagainya. Kalau itu bantuan itu untuk orang-orang yang tidak mampu dalam menghadapi pandemi ini, rasa kesulitan dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika kita mungkin ada orang yang mampu, terus kita tetap diberikan bantuan itu, terima saja ya, kita terima, boleh kita manfaatkan, atau kalau memang kita merasa sudah cukup, bisa kita sedekahkan lagi kepada orang lain gitu ya. Kita sedekahkan lagi kepada tetangga barangkali atau saudara yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita gitu ya. Jadi berdasarkan hadis yang ini ya, kita boleh menerima apa yang diberikan kepada kita, tapi kita nggak boleh minta-minta, kita nggak boleh mengejar suatu hak yang bukan milik kita, bukan hak kita. Nggak usah ngejar-ngejar. Misalnya ada tetangga dapat bantuan terus kita enggak, ya sudah, nggak usah terus kita kejar-kejar Pak RT-nya untuk minta-minta dapat bantuan. Barangkali justru karena Pak RT husnudzon, misalnya petugasnya husnudzon menganggap kita sebagai orang yang mampu, terus alhamdulillah itu anggap aja sebagai doa gitu ya. Nggak usah minta-minta itu dilarang dalam syariat, kecuali kita memang dalam keadaan terpaksa. Rasulullah pernah mengilustrasikan akibat minta-minta, bahwa seseorang yang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Maksudnya tidak ada sepotong daging pun di wajahnya, itu orangnya tidak punya malu gitu ya. Kita dilarang untuk meminta-minta. Kalaupun ada yang minta-minta itu padahal fisiknya bagus, bisa cari kerja, kondisi badan sehat, terus kok minta-minta, itu berarti orang yang tidak punya malu, dan nanti hari kiamat akan datang dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Itu hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak, karena tidak ada kepentingan yang membuat kita terpaksa untuk minta-minta, itu adalah kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api ya, seolah-olah dia memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Kita lihat, kita amati gambar ini. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar benda-benda atau barang-barang yang akan disedekahkan, akan diinfakkan, sedangkan sebelah kanan adalah tempat penyaluran bantuan, dalam hal ini korban banjir ya. Nah ini ke dalam keadaan terpaksa, boleh nih minta-minta ya, kalau ini dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa nggak usah gitu ya. Tapi kalau ada yang memberi kita walaupun kita nggak minta, diterima saja gitu ya. Dan itu tidak akan mempengaruhi keikhlasan kita dalam berbuat gitu ya. Kalau ada orang ngasih ya, niat kita tetap ikhlas. Kemudian kalau ada orang yang mengasih imbalan dan lain sebagainya, ya diterima saja. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan, wabda biman ta'ul, ya itu ya hadis yang tadi, menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan itu adalah harus menjadi prioritas utama, wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Itu menjadi prioritas utama dibandingkan
memberi nafkah kepada orang lain. Maka kita harus mulai menginfak itu, menafkahkan harta kita itu dengan cara mencukupi dulu kebutuhan diri sendiri dan lalu mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jangan kita bantuin orang miskin, orang fakir miskin, orang lain begitu ya, tapi kebutuhan keluarga kita tidak terpenuhi. Itu salah. Ya, cukupi dulu kebutuhan diri sendiri, kemudian cukupi dulu kebutuhan orang-orang yang berada dalam tabungan kita, dalam hal ini keluarga, baru kemudian berinfak kepada orang lain, pada fakir miskin dan sebagainya. Gitu ya. Nah, berinfak untuk diri sendiri itu lebih baik daripada selainnya. Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa inna fadla syai'un fali ahlik fa in fadala syai'un fali ahlik. Ini bahkan diulang-ulang 2 kali. Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik. Mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuk dirimu. Fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un, jika ada sisa sedikit, fali ahlik, maka untuk keluargamu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya, lebih banyak pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Karena ini wajib, menafkahi keluarga itu wajib, sedangkan kita menafkahkan harta kita untuk orang lain, nah itu hukumnya sunnah. Ya, maka menafkahi keluarga itu diutamakan. Selain itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga ini menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga. Ya, lihat ya, ini dia harus diberi garis bawah ini, bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga. Jadi harus dipenuhi dulu kebutuhan keluarga, baru kemudian memperhatikan orang lain. Ya, karena memenuhi kebutuhan keluarga itu hukumnya wajib. Dan yang berhak mendapatkan nafkah lebih awal, kita baru gajian misalnya, siapa orang yang berhak mendapatkan gaji kita lebih awal? Ya, keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Dalam hal ini adalah anak dan istri. Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa wa may yasta'fif yu'iffahullah, bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya, yaitu iffah pada dirinya, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya. Ini terlihat dari kalimat, maka barang siapa memelihara dirinya, may yasta'fif ya yu'iffahullah, Allah akan memeliharanya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesucian. Seberapa kesuciannya, seberapa besar pun harta rezeki yang kita peroleh, maka sadarilah rezeki itu datang dari Allah. Dan rezeki yang kita terima itu bukan semata-mata milik kita, harus diutamakan untuk menafkahi keluarga dulu. Kalau ada lebihnya baru berikan kepada orang lain. Jadi tahapannya begitu ya, penuhi kebutuhan diri sendiri, lalu penuhi kebutuhan keluarga, lalu setelah itu baru penuhi kebutuhan orang lain. Ya, untuk orang lain justru mungkin tidak untuk memenuhi, ya, sekedar untuk membantu saja. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya, ikhlaskan. Kalau kalian bekerja dan mendapatkan rezeki, ikhlaskan rezeki yang kita peroleh itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, bukan untuk diri sendiri, ya.
untuk keluarga kita. Maka kita dianjurkan untuk menafkahkan harta kita tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga kita, karena infak itu merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Bagaimana bisa dikatakan tidak beriman kalau misalnya ada orang yang bekerja keras sehingga mendapatkan hasil yang lumayan, tapi hasil yang lumayan itu setelah dia bekerja keras ternyata tidak dipergunakan untuk dirinya sendiri, tapi juga digunakan untuk menghidupi keluarga. Maka itulah menunjukkan keimanannya, kepatuhannya kepada ajaran agama. Jadi pahami ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, saya kira demikian pelajaran kita pada hari ini. Cukup sedikit saja, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.